Shalom Bapak Ibu, Saudaraku. Dalam suasana Natal kali ini, konten dari YouTube channel saya, Indah Bersamamu, tentunya akan mengajak kita memasuki sebuah perenungan di mana kita sedang memasuki suasana Natal kali ini. Di tengah-tengah masa pandemi, di mana-mana banyak orang mungkin saat ini tengah kehilangan pengharapan, mereka tengah mengalami tekanan, masalah, krisis dan sebagainya. Natal membawa pengharapan bagi setiap kita. Itu sebabnya saya memberikan judul dari konten saya kali ini, Christmas Hope. Natal membawa pengharapan bagi setiap kita yang sudah kehilangan pengharapan. Sebab di dalam Tuhan selalu ada harapan. Nah, sebelumnya tentunya saya mau mengajak kita sama-sama untuk terlebih dahulu berdoa, memohon tuntunan Tuhan. Tuhan, sumber segala yang kami perlukan, saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, karena kami adalah orang-orang yang membutuhkan Engkau. Tanpa-Mu Tuhan, kami akan kehilangan segala yang kami perlukan dalam hidup ini. Sebab hanya di dalam Engkau Tuhan ada sumber kekuatan, di dalam Engkau Tuhan ada sumber sukacita, di dalam Engkau ada sumber damai sejahtera, bahkan di dalam Engkau Tuhan ada sumber pengharapan bagi setiap kami Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami menyatakan ketergantungan kami kepadamu Tuhan. Sebab hanya di dalam Engkau Tuhan kami dapat semangat kembali menjalani kehidupan kami. Karena bersama dengan Engkau Tuhan selalu ada pengharapan bagi kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersama-sama. Haleluya. Amin. Sebelum saya membahas lebih lanjut tentang Christmas Hope ini, saya mau mengajak kita sama-sama untuk mengangkat sebuah pujian yang menyadarkan kepada setiap kita bahwa kalau kita masih ada hari ini, semuanya karena anugerah Tuhan. Kalau kita masih bisa bernafas saat ini, semua hanya oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mari sama-sama saya mau ajak kita untuk mengangkat pujian ini. Banyak alasan bagimu untuk tak menyelamatkanku, namun kau tetap mencariku. Mudah apabila kau mau untuk meninggalkan diriku, namun kau tetap besertaku. Bila ku masih bernafas kini, semua karena anugerah-Mu. Biar aku selalu hidup bagimu, untuk menyatakan terima kasihku. Bila aku masih bernafas kini, semua karena anugerah-Mu. Biar aku selalu hidup bagimu, untuk menyatakan terima kasihku. Ada banyak orang seringkali berkata bahwa
Natal itu bukan puncak dari apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita, namun yang merupakan puncak dari segala karyanya atas hidup kita adalah ketika Dia memberikan hidupnya untuk menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara, untuk lahir semua bisa lahir, tetapi karya keselamatan cuma ada di dalam Tuhan kita Yesus. Itu sebabnya sekali lagi, kalau kita boleh ada hari ini, izinkan saya menyadarkan setiap kita bahwa semua hanya oleh karena anugerah Tuhan. Karena terlalu mudah bagi Tuhan untuk Dia mau meninggalkan kita, karena kita sering kali masih terus mengecewakan Dia. Namun kenyataannya Dia tetap ada, Immanuel, Dia selalu beserta dengan kita. Bahkan kalau Dia tidak mau menyelamatkan kita pun, ada terlalu banyak alasan dan Dia berhak untuk melakukan hal itu. Namun tetap saja kasih-Nya mencari kita yang terhilang. Itu sebabnya biarlah hidup yang telah tebus ini kita boleh letakkan di mezbahnya sebagai persembahan kita untuk menyatakan terima kasih kita kepadanya. Mari sama-sama sekali lagi di hadapan Tuhan katakan, banyak alasan bagimu untuk tak menyelamatkanku, namun kau tetap mencariku. Mudah apabila kau mau untuk meninggalkan diriku, namun kau tetap besertaku. Bila ku masih bernafas kini, semua karena anugerah-Mu. Biar aku selalu hidup bagi-Mu, untuk menyatakan terima kasihku. Bila aku masih bernafas kini, semua karena anugerah-Mu. Biar aku selalu hidup bagi-Mu, untuk menyatakan terima kasihku. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya mau mengajak kita sama-sama untuk membuka firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur. Ucapan syukur seringkali diidentikan dengan Mazmur. Dan saat ini saya mau mengajak kita membuka Mazmur 103. Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita mau membaca firman Tuhan dan kita berdoa biarlah lewat firman Tuhan ini kita boleh semakin disadarkan bahwa hidup kita ini semata-mata cuma karena anugerah Tuhan. Mazmur 103 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16 saja. Dua ayat ini kita mau baca sama-sama. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi.
Baru minggu kemarin saya membawakan firman dalam ibadah online tentang tempatnya tidak mengenal Dia lagi. Dan hari ini saya mau kembali menyadarkan kita bahwa hari manusia itu seperti rumput, seperti bunga di ladang yang apabila ada angin melintasi dia tidak ada lagi dia. Itu sebabnya kalau kita masih bisa bernafas hari ini, sekali lagi bukan basa-basi, bukan hanya sekedar kata-kata yang indah semata kita katakan bahwa semua karena anugerah Tuhan, tetapi it is semua hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, memasuki bulan Desember dalam musim pandemi ini, kita mungkin memikirkan bagaimana merayakan Natal kali ini. Dan juga mungkin kita berpikir bagaimana rencana-rencana untuk bisa berlibur. Sampai mungkin kita lupa menyediakan waktu untuk duduk diam, merenungkan makna Natal bagi kita secara pribadi. Ada terlalu banyak orang hanya disibukkan dengan aktivitas kegiatan Natal, perayaan pesta, jamuan makan malam dan sebagainya. Sampai-sampai kita lupa bagaimana kita boleh merenungkan arti Natal yang sesungguhnya bagi setiap kita. Apakah Natal hanya sebagai sebuah sejarah yang kita peringati dari tahun ke tahun? Atau apakah Natal itu juga terjadi dalam hidup kita? Kelahiran Juru Selamat dalam hati dan hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya sebut tema kita kali ini adalah Christmas Hope? Bapak Ibu Saudara, Natal itu merupakan pengharapan bagi setiap kita. Di tengah-tengah kegelapan yang tengah terjadi, maka terbit terang itu. Itulah pengharapan bagi setiap kita. Apa maksud pengharapan di dalam konten kali ini, Bapak Ibu Saudara? Matius memulai kitabnya dengan silsilah Tuhan Yesus Kristus. Di situ disebutkan ada banyak sekali silsilah dari awal. Bahkan kita bisa membacanya secara detail di dalam Matius 1 ayat yang pertama sampai ke-17. Jadi kitab Matius ini dibuka dengan silsilah Yesus Kristus. Dan yang menarik dan anehnya, justru di dalam daftar silsilah yang begitu panjang itu tertulis 5 orang wanita dalam silsilah garis keturunan Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau baca sekali lagi di dalam silsilah ini, maka kita akan menemukan ada 5 orang wanita. Padahal 5 wanita ini adalah manusia biasa. Bahkan justru ada yang bermasalah. Itu sebabnya saya sebut sebagai Christmas Hope bagi setiap kita. Sebab kita juga punya harapan bahwa sekalipun kita kecil, sekalipun mungkin kita manusia biasa, sekalipun mungkin orang tidak menganggap kita, namun kita masih punya pengharapan bahwa hidup kita bisa meninggalkan legacy. Seperti kelima wanita tersebut yang terus dibicarakan sekalipun sudah tidak ada lagi. Dan itu bisa terjadi bila kita mau ikut melibatkan diri dalam rencana Tuhan atas hidup kita. Natal membawa pengharapan bagi kita. Sudahkah kita masuk dalam rencananya untuk diselamatkan dan untuk penyelamatan dunia ini? Sudahkah kita mengambil bagian di dalam karya Tuhan bagi penyelamatan dunia ini? Sehingga hidup kita menjadi berarti
bukan hanya untuk kita hidupi hari ini. Sudahkah kita melakukan hidup kita dalam ketaatan pada firman-Nya dengan setia, supaya hidup kita boleh meninggalkan legacy, atau kita tidak pernah diingat lagi kalau kita sudah tiada, karena hidup kita tidak memberikan dampak apapun selama kita hidup di dunia ini. Seperti tadi dikatakan firman Tuhan, tempatnya tidak mengenalnya lagi. Jadi jangan biarkan hidup kita menjadi tidak berarti karena menghabiskan waktu hidup kita untuk hal-hal yang sementara di dunia ini. Karena Tuhan ingin hidup kita mengalami Christmas hope, seperti 5 wanita biasa yang disebutkan tadi, yang punya legacy hidup. Sehingga ketika kita meninggalkan dunia ini, orang masih bisa mengingat kita atas apa yang sudah kita buat, atas dampak apa yang sudah kita berikan bagi kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita mau sekali lagi mau angkat pujian ini sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, terima kasih kita kepada Tuhan. Banyak alasan bagimu untuk tak menyelamatkanku, namun kau tetap mencariku. Mudah apabila kau mau untuk meninggalkan diriku, namun kau tetap besertaku. Bila ku masih bernafas kini, semua karena anugerah-Mu. Biar aku selalu hidup bagi-Mu, untuk menyatakan terima kasihku. Bila ku masih bernafas kini, semua karena anugerah-Mu. Biar aku selalu hidup bagi-Mu, untuk menyatakan terima kasihku. Sekali lagi dengan syukur. Bila ku masih bernafas kini, semua karena anugerah-Mu. Biar aku selalu hidup bagi-Mu, untuk menyatakan terima kasihku, untuk menyatakan terima kasihku, untuk menyatakan terima kasihku. Ini hidup kami, pakai hidup kami Tuhan, jadi alat-Mu, menjadi
pakai hidup kami. Mari sama-sama kita mau minta di hadapan Tuhan saat ini, untuk Dia boleh menjamah hidup kita, untuk Dia boleh mengubahkan hidup kita, supaya hidup kita ini boleh berarti, hidup kita boleh menjadi dampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, dimanapun Tuhan sedang menempatkan kita hari ini, dalam situasi apapun Tuhan sedang membawa kita. Biarlah di dalam segala keadaan hidup kita boleh berdampak, menjadi legacy bagi setiap orang-orang yang ada di sekitar kita. Lewat hidup kita ini ada banyak orang yang boleh diberkati. Lewat hidup kita ada banyak orang yang boleh diubahkan hidupnya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan pemberi kehidupan, ajar kami untuk menyadari kebenaran bahwa ketika Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami ada hari ini bukanlah sebuah kebetulan, namun kami percaya Engkau sedang punya maksud dengan hidup kami ini. Itu sebabnya paksakan saja rencana-Mu terjadi dalam hidup kami, sehingga hidup yang kami hidupi ini dapat menjadi lebih berarti. Dimanapun Engkau menempatkan kami, dalam situasi apapun Engkau membawa kami tahu kami adalah orang-orang yang berpengharapan di dalam Engkau. Sebab pengharapan kami tidak berdasarkan ukuran yang dipakai oleh dunia ini, sebab Engkau sanggup mengubah kami, memakai kami bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami tidak mau hidup yang biasa-biasa. Kami mau hidup kami menjadi berarti. Sehingga setiap kali kami meninggalkan jejak langkah, saat di mana dan kemana Engkau membawa kami, maka orang-orang dapat melihat di jejak itu tertuliskan anugerah. Sekali lagi Tuhan, jadikan hidup kami hidup yang berpengharapan dan hidup yang berarti bagi diri kami, bagi keluarga kami, bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, dan terlebih lagi bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Natal kali ini mengingatkan setiap kami, hidup kami boleh berdampak dan menjadi legacy. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin.